Eh, kita baca dulu di judulnya Komunitas Kerajaan Allah. Kisah Rasul 4, 1 sampai 37 seharusnya. Ya, Kisah Rasul 4, 1 sampai 37. Tapi kasihan Pak Handoko, kepanjangan Pak ya. Nanti di rumah dibaca ya. Jangan lupa dicatat, di rumah dibaca supaya bisa memahami lebih lengkap. Kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 aja Pak Handoko. Ya Pak. Kisah para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Adapun tes. Sudah masuk Pak. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, ini kalau kita baca ya dengan teliti itu hebat banget loh. Ini luar biasa banget loh. Mereka sehati, sejiwa, nggak mikirin diri sendiri. Ya, saya sampaikan hal ini terinspirasi, saya cerita dulu ya. Terinspirasi dari saya mengunjungi anak saya, Valeri. Ketika saya di sana, saya di bandara dijemput sama Valeri sama temennya. Nah, temen ini teman komunitas dia gitu. Ketika mereka di sana itu saya lihat muncul pemikiran ini. Tapi memang ilustrasi ini tidak mewakili secara utuh, tapi bisa menginspirasi kita. Kita tuh kalau umpamanya Anda di Banyuwangi ya, tidak pernah tegur sapa sama orang itu, tapi Anda tahu orang itu. Tapi ketika Anda ketemu di Jakarta, dalam waktu yang bersamaan, bisa nyopo enggak? Loh, Pak, bisa akrab gitu ya. Itu kalau itu dari Banyuwangi, Jakarta. Kalau di luar negeri, itu lebih akraban lagi, karena semakin jauh. Nah, saya lihat di komunitasnya si Valeri ini, dia satu apartemen itu ada 3 orang, ada anak Bali, anak Malang. Yang satu Katolik, yang satu gereja sama Valeri. Terus ada komunitas yang lain dari Medan, dari mana, tapi lain apartemen, lain gedung di tempat yang lain. Tapi mereka itu saya lihat sangat kompak sekali. Jadi kami di bandara jemput, terus saya bilang, Val, enggak ngerepoti temenmu. Enggak, mereka senang, Pi. Mereka bantu sama Valeri. Val, aku yang jemput dah. Kan kalau naik ke bis itu $40 ya, PP ya. Satu kali jalan. Satu orang itu 400.000. Jadi kalau 2 800.000. Mereka enggak. Sekalian wis disewa Grab, kayak Grab gitu, Uber. Tapi satu hari itu 1 juta tapi sak bensinnya kira-kira gitu. Tapi bisa dipakai 1 hari, bisa kemana-mana. Kalau naik bis itu kan dari bandara hanya ke kosnya Valeri. Nah mereka itu urunan. Kamu yang bayar Val, jangan mereka. Enggak, mereka enggak mau.
urunan. Terus setelah itu kita dibawa makan ke tempat Vietnam, terus besoknya diajak makan sama temennya, urunan mereka. Terus saya diajak makan sama temennya, dia besok saya mau pulang, susu tak traktir ya. Habisnya ada sedikit kalau di sana. Sekali makan 4, 1, 2, 5 orang. 5 orang habis 2 juta. Itu yang bayarin mereka. Itu kompak banget. Mereka kalau satu punya masakan gitu, lagi masak, mereka share, dibagi ke yang lain gitu loh. Nah mereka kompak banget, kalau hari libur gitu, lagi bersama libur, mereka ngelejar kemana, urunan. Nah kekompakan ini menginspirasi saya gitu. Kenapa mereka kompak? Karena mereka merasa senasib. Amin. Ya, mereka dulu tidak kenal, ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi, ada yang dari Malang, ada yang dari Bali, tapi mereka kompak karena merasa senasib gitu, sepenanggungan, merasa saling memiliki gitu. Kalau ada suatu ketika Valeri sakit, itu dia cerita bahwa temannya itu datang nungguin Valeri. Ya masak no, yang beri makan gitu. Kalau tidak memberikan makanan, seperti itu. Mereka kompak gitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka seperantauan. Seperantauan. Nah, Anda lihat dari kisah ini, itu mirip. Walaupun ini lebih ekstrim lagi ini. Bayangin, mereka punya harta, hartaku itu hartamu gitu. Ini gila loh ini. Makanya Pak Eras ngomong kalau orang itu mengasup ajarannya Tuhan Yesus, itu orang bisa panaroid. Panaroid itu berpikir yang orang lain tidak berpikir seperti itu. Saking ekstrimnya seperti itu. Coba kita lihat ya, pelan-pelan ya. Saya mudah-mudahan bisa sampaikan 45 menit ya. Saya berusaha ya. Oke. Tapi jam pertama jangan dikasih tayangan jam ya, nanti tambah bingung nanti. Kumpulan orang, ayat yang 32, kumpulan orang yang telah percaya itu, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, perhatikan, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Gila enggak? Ini komunitas gila ini. Punyaanku, punyaanmu. Mereka sehati, sejiwa. Ada yang kekurangan, tidak usah disuruh. Rasul-rasul itu melimpah untuk membantunya. Karena dari jemaat itu kan ditaruh di depannya para rasul. Mereka jual ladang ditaruh di depannya para rasul, artinya dipersembahkan. Tidak ada kekurangan. Mereka sejiwa. Pertanyaannya kok bisa? Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Kemana? Ke para rasul. Mereka punya rumah, rumahnya dijual untuk dipersembahkan kepada komunitas itu. Apa yang membuat mereka itu berani seperti itu? Apa yang membuat mereka berani lakukan itu?
Apa yang buat mereka bisa sepikir, sejiwa, sehati? Apa yang buat mereka? Apa yang buat mereka itu kompak gitu. Ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Rasul-rasul membagikan dengan keadilan, sehingga apa yang mereka perlukan dicukupi. Luar biasa ya. Ya. Kalau kita bercermin seperti ini, kita belum apa-apa. Tapi bukan tidak bisa seperti ini, bisa. Kalau kita katakan seperti ini bisa. Tapi dari mana sumbernya? Ini kita lihat ya. Orang mau ngasih ke sesamanya aja kan nggak mudah. Tapi ini kok bisa? Pasti ada triggernya. Pasti ada sesuatu yang membuat seperti ini. Seperti Valeri itu dan kawan-kawan, kenapa mereka bisa kompak? Karena mereka berpikir satu daerah. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul. Mereka kenapa bisa lakukan seperti ini? Luar biasa kekompakan mereka yang berangkat dari, ini yang rahasianya. Luar biasa kekompakan mereka yang berangkat dari kebenaran yang mereka serap, yaitu tentang Kristus. Apa yang membuat mereka seperti ini? Yuk kita lihat. Di ayat 2 dari pasal 4 itu. Makanya saya dibaca semua mestinya, tapi terlalu panjang. Silakan Pak Andoko. Kisah Para Rasul 4 ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, mereka itu lagi exciting tuh hal ini. Apa yang ada dalam pikiran mereka itu ini. Tentang Kristus, tentang kebangkitan, tentang Yesus. Apa yang men-trigger mereka? Ini salah satunya. Kita lihat di ayat 10 dan 12. Silakan Pak Andoko. Ayat 10 dan sampai 12. Sampai 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, tetapi ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini yang men-trigger mereka. Ajaran Tuhan Yesus. Mereka mengasup ajaran ini yang membuat punya pikiran yang sama. Sehingga mereka memiliki hati yang sama. Memiliki jiwa yang sama. Sehingga memiliki tujuan yang sama. Sehingga mereka merasa di dunia ini sebagai perantauan. Anda nangkep ini? Pikiran mereka itu dalam kekekalan. Mereka berpikir tentang langit baru, bumi yang baru. Bicara kebangkitan itu ngomong kekekalan. Mereka merasa senasib. Di bumi ini bukan tempatnya lagi untuk dia, untuk mereka. Tempat kita di langit baru yang bumi. Seseorang yang mengasup ajaran Tuhan Yesus, pasti orientasinya pada hidup kekal. Pasti hidup kekal.
Inilah sumber yang membuat mereka merasa menjadi seperantauan, senasib, sepenanggungan. Mereka makan makanan yang sama, sehingga mereka memiliki pemikiran dan iman yang sama. Ini butuh waktu. Tapi dalam ketekunan, kalau pengajaran itu yang diasup ajaran Tuhan Yesus, pasti efeknya seperti ini. Mereka akan memiliki kasih, saling memperhatikan, saling berkorban. Kita lihat di Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Panjang-panjang Pak Andoko nggak apa-apa ya, kan hari Rabu ke Durian ya. Filipi 2 ayat Filipi 2 ayat 1 sampai 8 Pak. Filipi 2 ayat 1 sampai 8. 8. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sama ya, satu jiwa, satu tujuan. Terus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, sama ya. Dengan sebaliknya, terus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mementingkan dirinya. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kalau seseorang makan ajaran Tuhan Yesus, pasti punya pola berpikir seperti ini. Tidak dalam waktu satu kali dia baca Alkitab jadi seperti itu. Dia butuh waktu yang panjang dan dalam ketekunan, hasilnya pasti seperti ini. Kalau Anda kita lihat tadi di Kisah Rasul, itu mustahil buat kita. Jujur aja mustahil. Tapi kalau kita bertekun dalam ajaran Tuhan Yesus, saya kira lagi, bertekun dalam ajaran Tuhan Yesus, pasti hasilnya seperti ini. Saling mengasihi, tidak usah disuruh, kamu harus mengasihi dia, nggak usah disuruh, itu akan timbul dari hatinya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita belum seperti ini, berarti kita belum benar-benar menyerap ajaran Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu secara jasmani makan makanan tertentu, makanan yang sama, ada akibatnya enggak? Contoh umpama, orang sering makan manis terus. Akibatnya apa? Diabetes. Makan asin terus. Akibatnya apa? Darah tinggi. Apa yang dimakan itu ada efeknya. Itu efeknya yang jelek tadi. Tapi kalau makan firman, ajaran Tuhan Yesus. Sekali lagi, ajaran Tuhan Yesus. Efeknya ini. Tidak usah disuruh mengasihi, tidak usah disuruh berkorban, tidak usah disuruh kamu tidak boleh pentingnya dewek, dia akan mementingkan orang lain. Kalau orang itu mengasuh ajaran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau dia mengasuh ajaran Tuhan Yesus, pasti orientasinya hidup kekal. Kalau dia memiliki pemikiran hidup kekal, hidup yang sekarang ini cuma sementara. Hunian sementara. Kita punya hunian tetap. Yang selama-lamanya di sana. Kalau kita berpikir hal itu, yang sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tidak berat.
Kalau kita punya masalah yang berat, kalau kita mengingat ada harapan bahwa kita punya hidup kekal, itu jadi tidak berat. Amin. Amin. Kayak aminnya berat memang. Apakah isi ajaran Yesus yang mereka asup itu? Coba kita lihat di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Panjang-panjang Pak Andoko ya, enggak apa-apa ya. Nanti kita hitungan belakang Pak. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Ya. Akulah roti hidup. Ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Diulang lagi, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan ajaranku, menyerap ajaranku, dia akan mulai hidup selama-lamanya. Jelas, ini orientasi tentang kekekalan. Seseorang yang menyerap ajaran Yesus, pasti orientasi hidupnya kekekalan. Kalau orientasi kekekalan, yang di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak berat untuk kita melepasnya. Kenapa kita berat? Karena cara pikir kita belum sama dengan Tuhan Yesus. Dengan ajaran dia. Artinya kalau saat ini kita masih lebih berat untuk hal yang duniawi, masih ada yang salah yang kita serap. Belum sungguh-sungguh kita menyerapnya. Seseorang yang makan makanan tertentu, kalau dia serius, kalau dia mau sehat, dia makan buah tertentu, dia makan takarannya ditakar betul-betul, dia pasti sehat. Dengan metabolisme tubuh, bagaimana dia harus berolahraga, dia pasti sehat. Dengan ketekunan, pasti sehat. Pak, ada orang yang makannya dijaga Pak, tapi kena kanker. Itu bisa terjadi, bisa. Ya. Gimana Pak? Kasusnya kan enggak semua orang seperti itu. Bisa hal tertentu, bisa punya alasan yang lain. Tapi kalau secara umum, kalau kita mau makan sehat, pasti sehat. Amin. Amin. Ayat 54 tadi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini bukan ngomong jasmani Yesus yang dimakan, bukan. Tapi ngomong tentang ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajar juga melakukan. Ajarannya itu menjadi daging buat dirinya. Dihidupi oleh dia. Ya. Kalau ada seorang bicara seperti ini, pengkhotbah itu kalau menyampaikan itu bisa meresap Pak ya. Iya, yang saya lain jawab, iya Pak, karena dia menghidupi. Itu yang membuat apa yang disampaikan itu meresap. Amin. Amin.
Saya tidak mengagungkan Pak Eras, tapi selama apa yang saya serap dari beliau, jujur aja, sebelum saya Kristen tahun berapa ya? Ya mulai SMP sudah Kristen, sudah dibaptis. Sampai menikah, saya mengikuti gereja dari mana ke mana, sampai bertemu dengan Suara Kebenaran, SK. Mulai itu dari ipar saya, Denny, yang berikan berupa podcast. Saya dengar 3 khotbah, kok menarik, kok ini lain ya. Terus saya asup, saya dengerin tiap hari, 1 hari 2 kali, 3 kali. Itu yang mewarnai hidup saya sampai hari ini. Saya belum berubah 100%, tapi saya merasakan perubahan itu melalui khotbah-khotbah ini. Dan saya menganggapnya sampai hari ini bahwa pengajaran Pak Eras sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Pak Eras ngajarin tentang kekekalan. Hidup kekal, bagaimana berkemas-kemas, bagaimana mempersiapkan diri hidup dalam kekekalan. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan itu mewarnai hidup saya. Kalau saya mungkin, itu 2013-an, 2012 mungkin ya. Itu mulai mengasup ajaran SK. Kalau saya mungkin waktu itu tidak ketemu dengan Suara Kebenaran, dengan problem yang saya alami, dengan masalah hidup yang saya alami, ekonomi yang saya alami, mungkin saya kolaps ya. Jujur kolaps. Kolaps saya. Tapi itu yang membuat saya kuat. Itu menjadikan kekuatan, menjadi pengharapan buat hidup saya. Bahwa saya punya hidup kekal. Bapak Ibu, ajaran Tuhan Yesus ayat 55 seperti ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Hanya ajaran Tuhan Yesus yang benar-benar makanan dan minuman. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan boleh kebangkitan. Itu yang dia janjikan. Artinya bukan hanya kita, kalau sudah mengerti terus kita pasti dibangkitkan. Tidak, maksudnya seperti ini. Ketika kita menyerap ajaran Tuhan Yesus dan kita hidup di dalamnya, kita akan mengalami kebangkitan kelak. Kita akan mengalami hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Karena itu yang dia janjikan. Tuhan Yesus katakan, ajaranku benar-benar makanan. Bukan yang lain. Ajaran Tuhan Yesus benar-benar makanan. Yang membuat mereka yang di Kisah Rasul memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Sehingga mereka memiliki kekompakan yang sama. Hidup untuk orang lain. Seperti Yesus hidup untuk kita. Dia mati untuk kita. Ajaran Tuhan Yesus ini yang membuat mereka menjadi berani mengorbankan dirinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayat 58 dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, yaitu mana di padang gurun. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau kita benar-benar menyerap ajaran Tuhan Yesus, kita pasti memiliki pikiran yang sama dan sehati, sejiwa, merasa sepenanggungan, sependeritaan, senasib, seperantauan. Anda nggak perlu disuruh saling mengasihi atau saling tolong menolong. Dengan sendirinya pasti akan saling mengasihi dan saling tolong menolong. Karena itu timbul dari hati. Karena timbul dari hati yang sudah mengasup ajaran dari yang sang Khalik yang benar, Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita periksa hari-hari ini apakah
Kalau kita belum seperti yang firman katakan, seperti Kisah Rasul, punya komunitas yang seperti itu. Yang saya katakan ini komunitas kerajaan Allah. Kalau kita belum mencapai seperti itu, mari kita periksa. Ajaran apa yang kita sudah serap? Jangan-jangan ada ajaran yang salah. Atau jangan-jangan kita tidak belajar sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saya bicara sama istri saya, kalau saya lagi dengerin khotbahnya Pak Eras. Saya belakangan ini dengerin khotbahnya Pak Eras yang di Citycon, Pak ya, itu bagus-bagus. Yang di September itu bagus-bagus. Saya dengerin balik. Ketika saya dengerin itu ya, ini yang saya rasakan ya. Kita mau ikut jalan Tuhan itu sulit enggak? Enggak sulit. Pol sulit ya. Enggak sulit, sulit pol. Daging kita nolak. Belum sekeliling kita nolak. Enggak mudah. Tapi ketika saya mendengar khotbah dari Pak Eras itu kayak ada sesuatu yang membuat kita punya kerinduan untuk hidup di dalamnya. Ada spirit yang membuat iya ya dicelikkan. Ingin hidup seperti yang Yesus katakan. Ada gairah yang mendorong ketika saya mendengar itu. Ada gairah yang mendorong ingin hidup yang sulit tadi loh. Injil itu kayak gitu, saudaraku. Injil itu kayak gitu. Dia punya kekuatan yang membuat orang itu bisa tertarik dengan Injil itu. Walaupun itu sulit. Yesus mati kayu salib. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Sangat sulit. Karena dia hidup itu. Apa yang diajarkan membuat orang-orang di sekelilingnya yang mendengar itu jadi tertarik. Kalau orang lain bilang itu hidup gila, paranoid. Tapi itu menarik mereka. Mereka punya gairah. Gairah Yesus yang didengar itu membuat mereka memiliki gairah yang sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun kadarnya mungkin tidak sekadar setebal Tuhan Yesus, tapi ada timbul itu. Tapi ketika kita selesai dengan khotbah, kita hidup di dunia, terus dengan kenyamanan dunia, itu mulai surut itu. Gairah itu. Kita dengar lagi, kita gairah lagi. Itu tandanya artinya apa? Mari kita dengerin sesuatu yang membuat kita bergairah untuk hidup seperti Yesus hidup. Amin. Amin. Ajaran Yesus membawa manusia kepada hidup kekal. Ini tidak bisa dibangun sesaat, tapi butuh waktu ketekunan. Butuh waktu ketekunan. Ajaran Yesus membuat Paulus menjadi eskatomania. Tahu eskatomania? Eskatologi itu ilmu tentang akhir zaman. Eskato itu tentang akhir zaman. Rasul Paulus menganggap bahwa sebentar lagi Tuhan datang ketika zamannya dia. Tapi Tuhan nggak datang loh di zamannya Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus sangat eskatomania. Ajarannya pun eskatomania. Harapannya bahwa Yesus akan datang. Apakah salah? Enggak. Gara-gara dia memiliki pikiran yang seperti ini, dia lebih mempersiapkan dirinya. Entah Tuhan Yesus kapan datang, yang penting dia siap dirinya. Dan jemaatnya dibawa kepada hal ini.
Mungkin Tuhan Yesus tidak datang, tapi kita pasti mati. Tapi ketika kita mati, siapkah kita? Kalau kita punya pikiran yang dipenuhi dengan ajaran Tuhan Yesus, kita akan selalu bersiap-siap. Kalau kita bersiap-siap, tidak usah disuruh hidup suci. Anda akan berpikir akan hal itu. Anda akan memikirkan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan. Itu pasti diperkarakan. Apakah aku sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah aku layak ketika nanti aku mati? Apakah aku layak di hadapan Tuhan? Setiap langkah-langkah hidupku. Amin Bapak Ibu. Tetapi hal ini membuat ajaran Tuhan Yesus membuat Paulus menjadi eskatomania. Meskipun sampai mati Paulus tidak mengalami akhir zaman itu. Tetapi hal itu membuat dia bertumbuh imannya. Dan berani hidup dalam kekudusan. Tidak bercelah, bertahan di dalam iman yang benar. Menurut saya, Paulus sejalan dengan Tuhan Yesus. Jelas. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan hidup kekal, menjanjikan hidup kekal. Rasul Paulus pun ajarannya sama. Membawa jemaatnya pada hidup kekal. Amin. Amin. Bukannya kalau kita memikirkan hidup kekal, kita tidak bertanggung jawab dengan hidup yang ada ini. Tidak. Justru Bapak Ibu dan saya akan lebih bertanggung jawab. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di bumi ini. Dengan karakter yang harus disiapkan. Amin. Amin. Kita berpikir kadang, Pak harus hidup suci. Hidup suci itu bukan hanya di pikiran Bapak Ibu. Enggak. Seorang hamba Tuhan ngomong seperti ini. Hidup suci itu seperti ini. Maaf ya. Ini ilustrasinya agak jorok dikit. Ketika seorang laki-laki mau ke kamar mandi, kamar kecil, tapi klosetnya yang duduk. Ya, tahu kloset duduk? Anda pernah tahu kloset duduk? Tak pastikan dulu, tahu enggak? Tahu ya? Kloset duduk itu kan ada dua tutup kan? Ya, tutup pertama, terus lapisan yang kedua untuk duduk. Ya. Itu kalau orang laki, kalau lagi kencing, itu bisa kemana-mana kan, air kencingnya, bisa kemana-mana. Nah, kalau dia berpikir untuk orang berikutnya supaya tidak kotor, dia akan buka itu, yang kedua. Dia kencing, dia siram, baru dia tutup lagi. Hamba Tuhan ngomong seperti itu. Kesucian itu menyangkut hal yang seperti pun dipikirin. Amin. Pak Eras pernah ngomong seperti ini dulu. Kesucian itu bukan hanya di pikiran. Ketika badan Anda bau, Anda tidak merasakan. Tidak gubris, atau Anda mulai tahu tapi tidak gubris soal itu. Yang akibatnya sebelah Anda dirugikan, itu bukan kesucian. Hidup suci itu sampai memikirkan hal itu. Merugikan orang lain dalam hal yang kecil. Amin. Anda ada yang amin, kayaknya badannya bau semua ini. Hah? Tak kasih saran, kalau bau pakai tawas gitu loh ya. You know tawas? Di pasar banyak tawas. Amin. Oh ya. Apalagi saya pendeta terus badannya bau. Pasti yang proses pertama istri saya lah. Badanmu bau.
Sering kita kalau dikasih tahu itu hal yang gak nyaman, tapi itu baik buat kita kan. Amin? Ya, amin dalam hati enggak apa-apa. Kesucian itu apa yang kita lakukan? Berhubungan dengan itu. Amin? Ajaran SK tentang berkemas-kemas, hidup suci, hidup tidak bercela, sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita bertekun dengan ajaran ini, dunia jadi tidak menarik lagi buat kita. Step by step, pelan-pelan, Anda akan mulai tidak tertarik dengan dunia. Punya pingin ini, ketika punya SG ditop. Sebelum mungkin punya, wah kemerengsung. You know kemerengsung? Kemerengsung. Ya apalah aku punya itu, waduh ya. HP keluaran baru, aduh lah aku punya itu ya, enak buat foto itu jernih. Gitu loh. Lebih bagus dari punya yang lain gitu loh. Bisa pamer, no, ya walaupun enggak ngomong ya gitu loh. Tapi itu kemerengsung. Tapi setelah punya ya 3 bulan ya gitu-gitu aja. Kalau sampai sekarang belum seperti kisah Rasul, yang sudah kita baca tadi, berarti kita belum memahami benar akan ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ayo kita bertekun di dalam ajarannya, bukan yang lain. Supaya kita memiliki komunitas kerajaan Allah. Amin. Ayo bertekun. Belajar lagi. Dengerin khotbah-khotbah yang membuat kita bergairah untuk hidup kekal. Hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang akibatnya kita akan hidup benar di hadapannya. Menjaga hidup dalam kesucian, kekudusan Allah. Ada yang salah, kita cepat selesaikan dengan Bapa. Bahkan kita akan bersyukur, terima kasih kepada Bapak dan kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan ini buat kita. Kita bisa bersyukur, bukan hanya berkat jasmani, tapi ada berkat yang jauh lebih dari berkat jasmani, yaitu kekekalan. Amin. Ajaran yang benar membuat seseorang berpikir, berorientasi seperti pikiran Tuhan Yesus. Bahkan efeknya itu akan melihat kesusahan orang lain. Minimal itu. Dia melihat kalau ada orang susah, dia tidak bisa. Dia pasti tolong. Itu efeknya Bapak Ibu. Kalau kita makan garam efeknya adalah tinggi. Kalau kita makan ajaran Tuhan Yesus, efeknya akan mengasihi sesama. Memperhatikan orang yang kekurangan. Amin. Bukan hanya ngomong tok, tapi ada sesuatu gairah untuk itu. Itu enggak menjadi tugas, tapi ada sesuatu di dalam. Yang menggerakkan seluruh hidupnya gini. Dalam berinteraksi dengan sesama, ada yang menggerakkan kita untuk mengasihi sesama. Apa itu? Ajaran Tuhan Yesus. Yang menggairahkan kita untuk menolong orang lain. Menolong orang lain itu gak nyaman. Tapi kalau ada gairah Yesus dalam dirinya, itu menjadi kenikmatan. Amin.